Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pagi yang cerah ceria ini. Terima kasih kepada Mega, Silky, dan Raisa yang masih setia sama Ibu. Ikut Zoom ya. Oke, yang lainnya sambil menunggu ya, mungkin banyak hambatan gitu ya, tapi nanti kita rekam supaya yang lain juga bisa melihat dan mengerjakan LKPD Bioteknologi 1 dan 2. Kita awali pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Langsung ya, biar cepet beres. Kita akan bahas bioteknologi. Mungkin kalian sudah pernah membahas waktu kelas 10 bersama Ibu, dulu pernah dibahas sedikit ya, bioteknologi ya, atau mungkin waktu SMP ya, biologi dalam teknologi dalam biologi. Oke, saya share dulu videonya. Ya. Kita ke bioteknologi konvensional dulu. Ya. Bioteknologi konvensional. Bentar ya. Video. Ya, bioteknologi apa? Video. Iya, bentar. Sudah ada suaranya ya? Sudah ada suaranya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab bioteknologi pada materi bioteknologi konvensional. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian bioteknologi. Kalian tahu nggak apa itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya hidup dan teknos yang artinya teknologi. Jadi, pengertian bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Pengertian bioteknologi yang lain adalah teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengertian bioteknologi yang lain adalah pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Nah, sekarang kita akan membahas jenis bioteknologi. Bioteknologi terbagi menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional atau sederhana atau tradisional, dan bioteknologi modern. Kita akan bahas satu persatu ya, dan sekarang kita akan bahas bioteknologi konvensional. Apa itu bioteknologi konvensional? Yaitu teknik dan peralatan yang digunakan masih sangat sederhana. Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Bioteknologi konvensional menggunakan manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat dan kondisi lingkungan. Bioteknologi konvensional, kalaupun ada rekayasa genetikanya adalah sederhana dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran.
Oke, sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Yang pertama akan kita bahas adalah kelebihan bioteknologi konvensional. Yang pertama, biaya produksi murah. Kelebihan yang kedua, teknologi menggunakan peralatan yang sederhana. Kelebihan yang ketiga adalah pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Sedangkan kekurangan atau kelemahan bioteknologi konvensional yang pertama adalah perbaikan genetik tidak terarah. Kelemahan yang kedua memerlukan waktu relatif lama. Kelemahan yang ketiga, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. Kelemahan yang keempat adalah reproduksi dalam skala kecil. Oke, sekarang kita akan membahas contoh bioteknologi konvensional. Yang pertama kita bahas adalah bidang makanan. Pada bidang makanan, dalam bidang makanan proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi. Contoh produknya adalah yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri yaitu Streptococcus thermophilus atau bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, contohnya adalah yogurt. Bakteri ini mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Maka terjadi fermentasi asam laktat. Produk yang kedua adalah keju, yaitu memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Nah, ini adalah produk keju. Produk keju didapat dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin, sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau dadih. Enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadih atau keju. Nah, produk selanjutnya adalah roti. Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yeast atau khamir atau jamur, yaitu Saccharomyces cerevisiae yang biasa kita sebut sebagai ragi. Ragi pada tepung menyebabkan fermentasi yang menghasilkan gas karbon dioksida CO2 dan alkohol. Gas karbon dioksida atau CO2 berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan mempengaruhi aroma dan memberi rasa pada roti. Produk selanjutnya adalah kecap. Bahan dasar dari kecap adalah kacang kedelai. Kedelai akan difermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus wentii. Nah, inilah kecap ya sebagai produknya. Kemudian dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam. Dinamakan fermentasi garam. Jamur Aspergillus wentii
akan merombak protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa, asam, dan aroma khas. Jadilah kecap. Produk selanjutnya adalah tempe. Tempe merupakan makanan tradisional berbahan kacang kedelai. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur yaitu Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus akan menghasilkan benang-benang atau hifa yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk suatu struktur yang kompak yang kita sebut dengan tempe. Produk selanjutnya adalah cuka. Bahan dasar pada proses pembuatan cuka adalah etanol yang dihasilkan oleh fermentasi. Nah, ini adalah produk cuka. Bakteri yang digunakan dalam fermentasi cuka yaitu Acetobacter dan Gluconobacter. Bakteri tersebut akan mengoksidasi etanol menjadi asam asetat. Nah, demikian tadi. Oke, kita langsung ke video yang kedua ya, bioteknologi konvensional. Ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab bioteknologi kelas 12, yaitu pada materi bioteknologi konvensional di bidang lainnya. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah bioteknologi konvensional di bidang pertanian, yaitu ada kultur jaringan tumbuhan atau KJT. Kultur jaringan tumbuhan adalah membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat yang sama persis seperti induknya. Nah, ini kalau kalian pernah lihat ya, ada botol, di dalamnya ada tanaman, itu adalah produk dari kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan tumbuhan merupakan teknik mengkulturkan explant atau bagian tubuh tumbuhan pada media agar-agar yang ditambah nutrisi tumbuhan yang dalam kondisi steril atau suci dari hama dan penyakit. Kenapa sel tumbuhan bisa dikultur? Karena sel tumbuhan mempunyai plasmodesmata yang mempunyai sifat totipotensi. Totipotensi artinya daya regenerasi sangat tinggi sehingga bisa dikulturkan. Oke, kemudian proses bidang pertanian yang kedua ada pembastaran atau hibridisasi. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang sejenis tetapi berbeda varietas atau varians. Nah, bisa dilihat ini adalah proses pembastaran atau hibridisasi. Pembastaran atau hibridisasi menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Contoh dari pembastaran adalah padi varietas X yang memiliki produksi gabah tinggi dan tidak cepat roboh dikawinkan dengan padi varietas Y yang memiliki sifat tahan hama dan umur panen pendek.
Nah, hasil dari pembastaran atau hibridisasinya adalah padi varietas baru yang memiliki sifat perpaduan dari keduanya, yaitu produksi gabah tinggi, tahan hama, tidak cepat roboh, dan umur panen pendek. Nah, selanjutnya kita akan membahas produk pertanian yang lain adalah hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Nah, bisa dilihat contoh dari hidroponik di sini adalah menggunakan air ya. Bercocok tanam di dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan air atau bahan yang bersifat porus seperti pecahan genting, pasir kali, batu, kerikil, spon, sabut kelapa, dan arang kayu. Selanjutnya kita akan bahas bioteknologi konvensional di bidang industri. Di bidang industri ada teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya atau logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Nah, di sini adalah proses bioremediasi yang menggunakan mikroba. Mikroba yang digunakan adalah Xanthomonas campestris dan Pseudomonas foetida. Nah, sekarang kita bahas tentang bioteknologi konvensional di bidang pengobatan. Misalnya adalah pembuatan antibiotik penisilin yang digunakan untuk mengobati atau pengobatan dengan cara diisolasi dari bakteri dan jamur. Jamur yang dipakai adalah Penicillium notatum yang akan menghasilkan antibiotik penisilin. Selanjutnya ada pembuatan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksiknya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Selanjutnya kita bahas bioteknologi konvensional di bidang peternakan, yaitu misalnya pada domba angkon yang merupakan domba berkaki pendek atau ceper dan bengkok sebagai hasil mutasi alami. Nah, ini contoh dari domba angkon. Kemudian ada contoh lain yaitu sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim yang lebih banyak. Nah, demikian tadi Oke, kita sudah melihat videonya. Ya. Alhamdulillah nambah jadi 9. Kemarin anak IPA 3 kalah dong ya, cuma 8. Terima kasih Silky, Raisa. Ini siapa ya? RMX2151. Herliana, Mega, Wilna, Muhammad Dafa, sama Siti Nurlaisa. Oke, kita share LKPD ya, biar cepat beres. Mana sih LKPD yang pertama? Oke. Ya, sudah terlihat LKPD-nya? Sudah, Bunda. Oke, sip. Ya, sudah. Kita kerjakan bersama ya, atau ada yang sudah tahu jawabannya? Kita ngomongin konvensional bidang pangan, yaitu konvensional yang menggunakan proses fermentasi. Ada yang pernah bikin keju dan yogurt? Waktu kelas 10. Ya, waktu kelas 10 ya. Oke, berhasil nggak? Bikin yogurt berhasil nggak? Berhasil? Rasanya kayak beda. Oh, rasanya kayak beda. Oke,
Masih ingat nggak cara bikinnya? Kita ngomongin dulu yogurt ya. Yogurt, kan ditanyanya proses pembuatan yogurt dengan keju. Oke, bareng-bareng aja ya. Yogurt dibuat dengan bahan apa? Susu asli. Oke, ya. Ya. Dibuat dengan bahan susu ya. Susu boleh dibikin susu kedelai, boleh dibikin susu sapi ya. Oke, yang murni. Kemudian dengan bantuan bakterinya, masih ingat nggak? Lactobacillus, ya pintar, bulgaricus. Oke, Lactobacillus bulgaricus. Oke, akan mengalami apa? Fermentasi. Ya, asam laktat, betul. Fermentasi asam laktat. Jadi si bakteri ini mengubah laktosa susu ya. Laktosa susu menjadi asam laktat. Maka rasanya jadi gimana? Asam ya? Iya. Ya, yogurt yang berhasil justru yang asam itu, gitu ya. Oke. Sekarang kita bikin keju. Pernah bikin keju? Enggak. Belum. Oke. Sering makan. Nggak penasaran bikinnya ya. Oke, keju dibuat dengan bahan apa? Susu. Oke, pintar. Dengan bahan susu, dengan bantuan bakterinya namanya apa? Streptococcus. Iya, pintar. Streptococcus thermophilus. Oke, thermophilus ya. Ya, Streptococcus thermophilus ya. Yang mengaktifkan enzim renin ya, mengaktifkan enzim renin, membuat endapan susu. Jadi susunya mengendap gitu loh. Gimana ya kata-katanya ya? Mengaktifkan enzim renin, mengakibatkan endapan terbentuknya ya, mengakibatkan terbentuknya endapan susu. Terbentuknya endapan susu atau yang kita sebut dengan dadih gitu ya. Ya, jadi dadih inilah yang nanti akan jadi dadih ini yang akan menjadi keju. Oke. Boleh diulang sama Dava? Dava, ada Dava? Ya Bu, ada. Ya, sip. Dava tinggal ngulang aja, Dava. Tinggal ngomong, bentar. Dilebarin. Ya, silakan Dava. Nomor 1. Soalnya dulu Bu. Boleh. Dalam proses bioteknologi konvensional di bidang pangan, contohnya pembuatan keju dan yogurt. Coba kalian jelaskan bagaimana proses pembuatan keju dan yogurt yang menggunakan bakteri. Yogurt dibuat dengan bahan susu dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus akan mengalami fermentasi asam laktat. Bakteri ini mengubah laktosa susu menjadi asam laktat. Dan keju dibuat dengan bahan susu dengan bantuan bakteri Streptococcus thermophilus yang mengaktifkan enzim renin, mengakibatkan terbentuknya endapan susu atau dadih. Dadih ini yang akan menjadi keju. Oke, sip ya Dava, thank you ya. Oke, berarti kita bisa lanjut ke nomor 2. Sudah di screenshot atau ditulis? Sudah? Bentar, Bunda. Oke, sip. Ya, mangga. Ya, yang nomor 2 ada yang bisa nggak? Kan pernah bikin donat ya, bikin roti. Apa fungsi dari ragi dalam pembuatan roti? Ada yang bisa? Cung. Iya, betul, mengembangkan. Tadi siapa yang ngomong mengembangkan ya? Wilna. Oke, Wilna. Bisa ini nggak? Susun kata-katanya. Ini yang nomor 1 udah? Mega udah? Udah, Bunda. Oke, sip. Kita ke nomor 2 ya. Nomor 2, ya.
Gimana tadi fungsi ragi berasal dari jamur apa? Jamur kalau kita beli biasanya di pasaran dengan merek misalnya Fermipan gitu ya. Nah, Fermipan itu ternyata berasal dari jamur. Jamurnya namanya apa? Masih ingat nggak kelas 1? Saccharomyces, terus Cerevisiae. Ya, jadi kalau ke toko kue belinya Fermipan ya, jangan bilang saya mau beli Saccharomyces cerevisiae gitu ya, gaya banget ya. Nanti yang jual bingung gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya sama saya, roti dibikin pakai apa? Jangan bilang ragi gitu ya, bilangnya Saccharomyces cerevisiae. Ragi berasal dari jamur Saccharomyces cerevisiae ya, yang bersama dengan apa bahan utamanya roti? Tepung. Oke, tepung betul ya, bersama dengan tepung akan mengalami apa? Fermentasi apa? Asam laktat atau alkohol? Alkohol. Pinter, alkohol menghasilkan apa kalau alkohol? Sesuai namanya? Iya, Karbon dioksida. Karbon dioksida dan apa? Kalsium. Iya, alkohol sesuai namanya, ya kan? Nah, karbon dioksida akan tadi ya Pak Kakak Wilna, iya, mengembangkan roti gitu. Jadi dengan adanya pembentukan rongga udara itu loh. Kalau di roti yang empuk kan rongga udaranya banyak ya. Kalau roti donat kalau dibuka rongga udaranya sedikit berarti bantet gitu. Ya. Bisa buat ngelempar apa Ya, Bu. gitu. Ya, jelas ya. Oke, ini deh udah jawabannya Wilna, boleh diulang nggak ini jawabannya? Ya, Bu. Yap, mangga. Ragi berasal dari jamur Saccharomyces cerevisiae yang bersama dengan tepung akan mengalami fermentasi alkohol, menghasilkan karbon dioksida dan alkohol. Karbon dioksida akan mengembangkan roti yang menjadi rongga udara. Oke, sip. Ini aja ya, nomor 2 ya. Oke, mau dicatat, di screenshot? Screenshot dulu, Bu. Tapi jangan lupa ya, Dava. Iya, Bu, siap. Iya. Sudah? Screenshotnya sudah? Nah, Oke. Oke, sip ya, di post ya. Oke, di post. Kemudian kita ke nomor 3. Nomor 3 pasti Dava bisa ya? ya insya Allah, Bisa Bu. kan? Soalnya udah pernah kan kemarin bikin ya, waktu awal ini semester bikin hidroponik kangkung atau hidroponik biji lain gitu ya. Oke, jadi hidroponik itu apa? Hidroponik adalah Tanaman tidak menggunakan tanah. oh ya, Menggunakan tanah. tanaman tidak menggunakan media tanah ya, tapi menggunakan apa? Media apa? Air. Air. Terus ada lagi Kapas. kapas. Oke, terus ada lagi kain. Aja, Bu, potong. Kerikil. Oh, kerikil. Terus lagi. Baskom, Bu. Itu alatnya. Ini bahannya. Biji, Iya. biji. Loh, biji mah yang ditanam. Ya. Yang buat nanam apa aja selain kapas, kain, kerikil, apa aja? Arang air udah. Arang ya, arang. Terus ada lagi? Itu apa sih kelapa? Sabut ya, sabut kelapa ya. Sabut kelapa. Oke, sabut kelapa. Oke. Dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Jangan ditulis DSB. DSB itu dan saya bingung, oke? Ya. Ya, boleh langsung titik atau bilang ditulisnya jangan disingkat dan saya dan sebagainya atau dan lain-lain boleh. Ya, tapi jangan DSB gitu ya. Oke, boleh diulang Dava? Siap. Ya. Sebentar. Cowoknya siapa sih selain Dava? Opik, Bu. Hah?
Ini siapa? RMX2151 siapa? Taufik bukan? RM. Siapa? Nggak tahu, Bu. Oh, enggak. Yang nyasar itu mah, Bu. Oh, ya udah biarin lah. Oke. Ya udah terpaksa deh nunjuk Dava lagi. Dava, ayo dibaca. Di musim pandemi sekarang, kita harus menggalakkan ketahanan pangan dalam rumah. Sehingga banyak yang membuat tanaman hidroponik. Apa yang kalian ketahui tentang hidroponik? Jelaskan dengan ilmiah. Hidroponik adalah tanaman tidak menggunakan media tanah, tapi menggunakan media seperti air, kapas, kain, kerikil, arang, kabut kelapa, dan lainnya. Oke. Ya, sebanyak-banyaknya. Oke, thank you ya. Sekarang nomor 4 bagian Herlina ya. Herliana. Herliana ada? Ada, Ibu. Oke, sip. Boleh dibacakan soalnya atau mau langsung aja dulu ya, jawabannya dulu ya. Kita bareng-bareng ya, nanti dibaca ya sama Herliana ya. Pemerintah sedang mengadakan pemberian vaksin COVID-19 ke seluruh rakyat Indonesia. Waduh, takut nggak kalian divaksin? Takut. Nah, apa takut? Takut mau alo. Waduh, Dava, iya Pak Ustadz. Ya, vaksin merupakan salah satu produk bioteknologi. Bisakah kalian menjelaskan proses pembuatan vaksin? Oke, kita bareng dulu ya, nanti dibaca sama Herliana ya. Oke, proses pembuatan vaksin ya itu berawal dari apa? Apa sih? Virus. Oke, betul. Virus atau kalau COVID berarti virus ya. Virus yang Dibaikan, Bu, dijinakan. Iya, bukan dibaikan atuh, emangnya salaman gitu. Kamu baik-baik ya gitu, enggak. Dilemahkan ya, dilemahkan. Ya, virus yang dilemahkan atau dihilangkan bagian toksinnya gitu, bagian racunnya ya supaya dia tidak menyerang gitu. Ya kata lainnya betul sih dijinak gitu, tapi jangan dibaikan gitu ya. Dijinak. Virus virus yang dilemahkan, kemudian apa? Kalau vaksin sendiri nggak hanya virus ya, virus atau bakteri ya, atau patogen. Jadi kalau patogen itu adalah apa sih yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan penyakit ya. Patogen itu yang menyebabkan penyakit gitu ya. Dilemahkan ya. Kemudian gimana? Setelah dilemahkan Disuntik. Ya, disuntikan ke tubuh ya. Ya. Nanti ya, betul. Nanti tubuh membentuk apa? Membentuk apa saya? Imun, Bu, imun. Iya, imun itu namanya lainnya Pak. Apa Ya, antibody ya atau imun tadi, imunitas ya, imunitas. Jadi sebenarnya ini aja pembuatan vaksin. Nah, yang apa? Patogen yang dilemahkan itu nama lainnya itu adalah antigen, gitu ya. Jadi kalau tubuh dimasukkan antigen ke dalam antigen masuk ke tubuh kita, maka tubuh kita akan demam. Nah, pada saat proses demam ini adalah membuat antibodi atau imunitas. Jadi, kalau habis divaksin, meriang, demam itu wajar, berarti ada proses tubuhnya sedang menanggapi adanya vaksin. Jelas ya? Kebayang nggak? Jadi, kalau vaksin, itu kan virus yang sudah dilemahkan. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk mengenalkan kepada tubuh gitu. Ini loh ada penyakit namanya virus 19. Bentuk virusnya kayak gini ya. Kalian harus tahu ya gitu. Nah, akhirnya tubuh itu kan demam. Demam itu lagi bikin tentara untuk melawan COVID-19. Ternyata setelah tentaranya jadi, ternyata virusnya nggak nyerang gitu loh. Jelas? Nah, terus kalau misalnya gini, kalau misalnya demamnya sebelum divaksin boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh. Enggak. Kenapa enggak? Raisa, kenapa enggak?
Kan si tubuhnya lagi kurang fit. Iya, betul. Jadi nanti kalau dikasih penyakit lain si tubuhnya kan sedang melawan penyakit yang sebelumnya gitu ya. Jadi nggak efektif gitu. Percuma gitu. Makanya kalau waktu demam gitu atau meriang atau lagi sakit ya udah jangan divaksin dulu. Nanti aja tunggu sembuh. Kalau divaksin berarti nanti vaksinnya nggak percuma gitu. Udah mah walaupun gratis tapi kan pemerintah bayar ya mahal. Jadi sayang gitu ya, lebih baik ditunda aja. Oh iya saya demam, ditunda dulu deh gitu. Oke Herliana boleh dibaca yang nomor 4? Ya Ibu, Yap. proses pembuatan vaksin, virus atau bakteri atau patogen yang menyebabkan penyakit dilemahkan, disuntikan ke tubuh, nanti tubuh membentuk antibodi imunitas patogen yang dilemahkan antigen. Iya, betul. Ya, jelas. Jadi sudah dicatat di screenshot? Sudah. Oke, sudah semua oke. Nah, selesai deh kita LKPD bioteknologi 1 ya, kita kedua. Oke, perhatikan. Kalau saya lihat di Google Classroom itu banyak yang belum upload, mungkin karena nunggu mau rangkuman ya. Jadi kalau bisa LKPD-nya dulu nggak apa-apa kok. LKPD-nya di-upload biar tidak akan tertulis terlambat gitu loh. Jelas. Nanti rangkumannya boleh menyusul. Karena saya akan mengoreksi setelah selesai materi. Jadi sekitar akhir bulan ini atau awal bulan Maret baru dikoreksi Google Classroom-nya. Jadi kalian baru dapat nilainya itu bulan Maret gitu. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Nah, kita langsung lihat video dulu yang kedua ya biar cepet. Biar cepet. Bentar, bioteknologi yang kedua kita ngomongin tentang bioteknologi modern. Ya, bioteknologi modern. Modern, sebentar kita cari. Ya, modern. Oke. Ya, transgenik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, yaitu bab bioteknologi pada materi bioteknologi modern. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah bioteknologi modern. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi modern diantaranya adalah mikrobiologi, ilmu tentang mikroorganisme, ada biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Bioteknologi modern menggunakan alat yang canggih atau modern. Terdapat 4 prinsip dasar bioteknologi, yaitu yang pertama penggunaan agen biologi, kemudian menggunakan metode tertentu, dan dihasilkannya suatu produk turunan, dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan bioteknologi modern. Kelebihannya adalah hasil dapat diperhitungkan. Kelebihan yang lain adalah dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetika. Kemudian perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah. Kelebihan selanjutnya menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat alaminya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kelemahan atau kekurangan bioteknologi modern. Kelemahannya adalah biaya produksi relatif mahal. Kemudian kelemahan yang lain menjadikan jenis tanaman monokultur. Yang lain lagi menyebabkan degradasi gen jenis lokal, dan kelemahan yang lain adalah memerlukan teknologi canggih, serta pengaruh jangka panjang belum diketahui.
Oke, sekarang kita bahas tentang rekayasa genetika. Apa itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Produk hasil rekayasa genetika adalah yang pertama tanaman transgenik dan yang kedua adalah hewan transgenik. Kita bahas satu persatu ya. Tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Nah, ini contoh dari tanaman transgenik. Beberapa tanaman transgenik telah diaplikasikan untuk menghasilkan 3 macam sifat unggul, yaitu sifat unggulnya tahan hama, tahan herbisida, dan buah yang dihasilkan tidak mudah busuk. Selanjutnya kita bahas tahapan pembuatan tanaman transgenik. Yang pertama adalah identifikasi atau pencarian gen yang akan menghasilkan sifat tertentu atau sifat yang diinginkan. Tahap pembuatan yang kedua adalah gen yang diinginkan dapat diambil dari tanaman lain, hewan, cendawan, atau bakteri. Tahap selanjutnya, cloning gen menggunakan plasmid. Plasmid adalah lingkaran DNA pada bakteri. Nah, ini contoh dari tanaman transgenik. Vektor cloning atau plasmid di dalam bakteri ikut berkembang biak dengan bakteri sehingga menjadi banyak. Tahapan selanjutnya adalah apabila gen sudah banyak, maka akan dilakukan transfer gen asing terhadap bagian tumbuhan seperti daun. Selanjutnya, metode transfer inti yaitu transformasi DNA menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens atau menggunakan elektroporasi dengan bantuan listrik. Nah, sekarang kita akan membahas hewan transgenik. Hewan transgenik adalah rekayasa genetik pada hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh hewan transgenik. Oke, demikian tadi materi tentang bio. Nah, langkah yang ketiga ada Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu
lagi dengan saya Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab bioteknologi kelas 12, yaitu pada materi bioteknologi modern, teknik DNA rekombinan. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah teknik DNA rekombinan. Teknik ini adalah teknik untuk mengubah susunan DNA suatu organisme dengan menyisipkan gen asing ke organisme tersebut, sehingga diperoleh sifat baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Teknik DNA rekombinan akan menghasilkan organisme transgenik. Proses DNA rekombinan terdiri dari yang pertama adalah isolasi DNA, yang kedua adalah transplantasi gen atau DNA, dan yang ketiga adalah memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, langkah-langkah proses isolasi DNA, yaitu yang pertama isolasi jaringan, yang kedua adalah pelisisan dinding sel dan membran sel, yaitu melisiskan dinding dan membran sel dengan pengerusan atau homogenasi. Yang ketiga adalah pengekstrasian dalam larutan. Kemudian yang keempat adalah purifikasi, yaitu pembersihan hasil ekstrak dan zat-zat lainnya. Dan yang kelima adalah presipitasi, yaitu bertujuan untuk mengendapkan protein histon, sehingga untai DNA tidak lagi menggulung dan berikatan dengan protein histon, sehingga DNA dapat terlihat jelas. Nah, ini adalah gambar dari teknik isolasi DNA yang terdiri dari isolasi jaringan, kemudian ada pelisisan membran, kemudian ada purifikasi, dan yang terakhir adalah presipitasi. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah transplantasi gen atau DNA. Transplantasi gen dilakukan dengan cara menyambungkan gen yang telah diisolasi ke dalam DNA plasmid atau lingkaran DNA yang terdapat pada bakteri sebagai vektor menggunakan enzim ligase. Cara menghafalkannya sama-sama L ya, ligase sebagai lem GNA. Nah, langkah yang ketiga adalah memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. DNA rekombinan dimasukkan ke vektor sel bakteri ataupun virus melalui pemanasan dalam larutan natrium klorida NaCl atau melalui elektroporasi. Nah, ini adalah gambar di mana DNA rekombinan ditempelkan ke dalam plasmid pada bakteri. Plasmid adalah lingkaran DNA yang terdapat pada bakteri sehingga ikut berkembang biak dan akhirnya memperbanyak diri. Oke, demikian tadi materi tentang DNA rekombinan. Selanjutnya, kita sudah nonton 2 video. Stop share. Kita akan bahas LKPD Bioteknologi 2 ya. Saya share dulu. Nah, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, sip. Oke, kita cuman ada 2 soal nih. Kerjakan bersama aja ya. Ya, kita kerjakan bersama. Nah, yang pertama adalah setelah melihat video, coba kalian ceritakan kembali apa itu tanaman dan hewan transgenik. Ada yang bisa?
Lupa lagi. Oke, tanaman dan hewan transgenik ya. Adalah kira-kira apa ini? Trans itu apa sih? Transmigrasi gitu. Perpindahan, Bu. Iya, perpindahan. Jadi kalau transgenik adalah Perpindahan tanaman. gen. Oke, perpindahan gen, betul. Jadi tanaman dan hewan yang sudah mengalami perubahan dulu ya, perubahan susunan apa? Ya, susunan gen. Ya, mungkin dengan cara perpindahan gen. Ya, gen ya. Gen. Dengan tujuan kira-kira apa nih? Dengan tujuan menghasilkan Bibit baru. betul. Jadi tanaman dan hewan yang baru tapi yang apa? Yang kita inginkan. Ya, yang kita inginkan. Oke. Bentar, yang kita inginkan. Misalnya apa nih? Misal. Saya dicangkok gitu, Bu. Bukan dicangkok. Ini mah langsung gen. Misalnya tanaman anti hama. Kalau dicangkok kita bisa melakukan ya, tapi kalau yang ini udah harus laboran dengan ahli gitu ya. Oke. Ya, jadi biar jelas. Jadi tanaman anti hama, misalnya nih ya, ada bakteri yang digunakan tuh bakteri BT, tapi bukan bad mood ya. Bakteri BT itu namanya singkatan dari Bacillus thuringiensis ya. Jadi si bakteri ini sengaja disuntikan gitu ya, disuntikan ke tanaman jagung, misalnya tanaman jagung. Terus akibatnya serangga yang menyerang mati semua gitu. Menyerang tanaman jagung ya, tanaman jagung tersebut gimana? Mati gitu. Mati. Ya. Jadi ini membuat tanaman jagung itu anti hama. Tapi bagaimana kalau manusia yang makannya gimana, Bu? Mati enggak, Bu? Kalau yang gimana manusia? Enggak. Iya. Manusia enggak? Dicuci dulu, Bu. Ya kalau dicuci semuanya nggak usah pakai itu juga pasti dicuci. Enggak. Ya kalau nggak dicuci juga nggak apa-apa. Kalau jagung bakar itu nggak dicuci, langsung aja dibakar mati semua itu. Enggak, kalau buat manusia si bakterinya nggak apa-apa. Oh, iya, Bu, siap. Ya, kalau manusia ikut mati itu namanya bikin racun manusia. Ya, gitu, Bu. Iya, pasti. Makanya dibikin percobaan, tapi nggak apa-apa, benar Dava. Jadi kalau percobaannya pertama itu bikin bikin mati atau bikin sakit perut, bikin apa ya, manusianya kenapa ya nggak akan nggak akan diteruskan gitu. Makanya akan selalu melakukan percobaan gitu ya. Oke. Nah, kalau yang hewan tadi ada hewan ini apa sih? Hewan dengan susu dan daging yang berkualitas gitu loh, ya. Berkualitas. Kemudian tadi ada domba yang bulunya banyak gitu. Ya, rambutnya banyak itu ya. Jadi sesuatu yang diinginkan. Mungkin nanti Dava pengen bikin semangka rasa duren. Nggak suka, Bu, nggak suka duren. Oh, nggak suka ya? Oh ya, nggak suka kalau bayar kali ya, Dava enggak? Iya, jadi semangka rasa duren atau duren rasa semangka. Kan Dava nggak suka duren nih. Jadi pengen beli duren, ya udah durennya dibikin rasa semangka. Ngenes banget ya, udah mahal rasanya semangka. Ya begitulah ya. Jadi ini di screenshot ya, sudah ya. Boleh dibacakan sama Raisa ya. Raisa belum baca ya? Iya, belum. Ya, Raisa, dibacain dong. Raisa jawabannya. Ya, jawabannya. Bentar. Boleh. Tanaman dan hewan transgenik adalah tanaman dan hewan yang sudah mengalami perubahan susunan gen atau perpindahan gen dengan tujuan menghasilkan tanaman dan hewan yang kita inginkan. Misalnya, tanaman anti hama, bakteri BT atau Bacillus thuringiensis
disuntikan ke tanaman jagung. Akibatnya serangga yang menyerang tanaman jagung akan mati. Terus hewan dengan susu dan daging berkualitas. Oke, sip ya. Raisa itu jawabannya nomor 1. Sudah di screenshot, sudah dicatat? Sudah di screenshot, Bu. Sudah? Sudah semua? Ya. Sudah semua. Saya coba belum ini ya. Di sini yang kelihatan Raya Herliana, Dava sama Raisa aja. Ya, Silky belum ngomong ya, Silky ya. Bentar, Silky nomor 2 deh ya. Oke, kita pause. Ya. Oke, kita pause, kita ke nomor 2 ya. Kita ke nomor 2. Ya, kita ke nomor 2. Coba kalian ceritakan dengan kata-kata kalian tentang teknik DNA rekombinan. Jadi teknik, ditulis ini ya, teknik DNA rekombinan. Oke. Tadi prosesnya itu, proses teknik DNA rekombinan itu ada 3 ya kalau di video. Yang satu adalah isolasi DNA ya. Kalian pernah kebayangin nggak DNA itu bentuknya padat apa cair ya? Cair, ya. Ringkal-ringkal Ya, gitu. kalau dilihat memang dia meringkal-ringkal seperti berpilin ganda gitu ya. Tapi kalau yang kita lihat dengan nyata gitu tanpa adanya mikroskop gitu ya, tanpa adanya komputer, kita ngelihatnya cair. Jadi waktu itu ibu bikin, bukan ibu yang bikin, tapi melihat orang membuat DNA, peta DNA-nya udang ya. Jadi udangnya itu dikulitin, kemudian di blender. Tapi bukan berarti dikasih tepung terus dikasih bumbu digoreng enak ya. Bukan ya. Jadi setelah di blender ya, iya jadi lapar sama gitu. Ya, setelah di blender itu dimasukkan alat namanya shaker. Shaker itu pengocok gitu. Jadi setelah dikocok itu nanti terpisah antara bagian saripati dagingnya dengan bagian yang bening gitu ya, kayak cairan jernih gitu. Nah, cairan itulah yang kita ambil, kemudian dimasukkan ke alat namanya PCR, polymerase chain reaction gitu ya. Pokoknya itu teh kalau dimasukin ke alat situ, nanti kita bisa ngelihat itu peta DNA-nya, peta kromosomnya gitu, keren kan? Ya, jadi bisa lihat di komputer. Nah, itu jadi DNA itu adalah bentuknya cairan sebenarnya gitu ya. Cuman kalau diilustrasikan seperti tadi yang kata Dava ngeringkel-keringkel atau berpilin ganda gitu ya. Oke. Nah, jadi kita mengisolasi DNA, kebayang nggak? Kita mengambil DNA, bukan sel lagi ya. Bukan sel, tapi DNA di dalamnya sel gitu ya. Sangat kecil gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian tahap yang kedua itu adalah transplantasi gen. Ya, transplantasi gen. Nah, yang ketiga itu adalah menempelkan gen atau DNA ke dalam makhluk hidup. Nah, tadi contohnya tadi itu, ya. Contohnya tadi itu apa sih namanya, membuat tanaman dan hewan transgenik ya. Oke. Sebentar ya. Ini lagi tugas nih, nanyain. Bentar, yang ketiga. Ada tabel nanti. Mana sih? Kok nggak ada? Udah difotoin. Di WA. Enggak ada. WA-nya buka dulu. Ya. Jadi isolasi DNA-nya itu karena dia cair ya. Nah, karena dia cair maka dia juga harus membutuhkan alat guntingnya atau alat mengambilnya itu cairan juga. Nah, alat guntingnya itu namanya enzim ya. Enzimnya namanya endonuklease restriksi. Susahnya. Tenang aja ya, pokoknya soalnya pilihan ganda gitu ya. Nanti soalnya pilihan ganda. Pokoknya ingatnya aja restriksi, siksi, gunting ting gitu kali ya, ada i-nya gitu ya. Sekarang ingetinnya ya. Oke, nanti pilihan ganda, tenang aja. Nah, jadi endonuklease restriksi itu adalah untuk gunting DNA. Kemudian kalau yang transplantasi gen itu kan dia setelah digunting terus ditempel kan. Nah, buat menempelnya itu namanya enzim ligase.
enzimnya ligase. Gampang ngafalinnya, menempel itu kan identik dengan lem ya, lem. Nah, lem, kita tulis saja lem, tuh, ligase, lem, L-nya sama kan? Nah, lem, DNA. Jadi nanti bisa untuk menghafal soal pilihan ganda gitu. Jelas ya, transportasi gennya, kita menempelnya dengan lem, DNA. Kemudian menempelkan gen dalam makhluk hidup, ya, bisa aja kita langsung menempelkan tadi ya, misalnya kayak bakteri BT tadi, langsung tempelin aja di tanaman jagung gitu ya, bisa. Atau kita pergunakan atau untuk perbanyakan DNA ya, kita menggunakan plasmid. Ya, kita menggunakan plasmid. Apa sih plasmid itu? Plasmid itu adalah lingkaran DNA pada bakteri. Jadi bakteri itu ada lingkaran DNA-nya. Nah, kita tempelkan DNA-nya di situ. Biasanya bakteri yang dipakai itu adalah bakteri Escherichia coli. Atau yang kita sebut dengan E. coli itu loh. Masih ingat nggak E. coli? Oh, Ya, ada ya di dalam tubuh kita ya. Di bagian apa E. coli? Di usus, ya, di usus besar. Iya, usus besar, jangan usus buntu. Usus besar ya. Usus buntu mah ngapain di situ bakterinya ya gitu. Jadi usus besar. Kalau di usus besar itu tempat proses pembentukan apa ya? Yang kita keluarkan. feses. Iya, feses. Jadi ternyata bakteri E. coli itu adalah sangat berjasa untuk membentuk feses kita bagus gitu bentuknya ya kan? Iya, kalau bakterinya ngambek, kayak kita kena menwa, atau menwa? Mencret wae. Masih ingat, Raisa ingat aja. Iya, kan dulu waktu kelas 10 pernah ya, menwa, mencret wae gitu. Jelas ya? Oke, jadi kalau bakterinya ngambek bahaya tuh buat tubuh kita. Tapi ternyata di luar tubuh kita, bakteri E. coli juga berjasa untuk perbanyakan gen tadi. Perbanyakan DNA. Jadi kalau DNA-nya ditempelin di E. coli-nya berkembang biak, maka DNA-nya makin banyak gitu loh. Jelas ya? Jadi ini aja. Oke, boleh dibaca oleh Silky? Ya, Silky, boleh. Jawaban nomor 2. Teknik DNA rekombinan, 1. Isolasi DNA, enzim endonuklease restriksi, gunting DNA. Yang nomor 2, transplantasi gen, enzim ligase, lem DNA. Nomor 3, menempelkan gen ke dalam makhluk hidup. Perbanyakan DNA kita menggunakan plasmid, yaitu lingkaran DNA pada bakteri, yaitu bakteri Escherichia coli. Ya, sip. Thank you, Silky. Jadi selesai deh kita LKPD Bioteknologi 2. Oke, boleh boleh di screenshot atau mau dicatat silakan. Sudah? Sudah? Oke, sudah. Oke, pos ya. Saya tutup ya. Boleh saya tutup? Ya. Ya, sip. Ya, alhamdulillah akhirnya kita selesai juga bioteknologi LKPD bioteknologi 1 dan 2. Minggu depan kita akan bahas bioteknologi 3 dan 4. Kemudian mungkin kuisnya ada di minggu depannya lagi karena kita ada praktikum bioteknologi juga. Ya, bioteknologi praktikum ya. Berkelompok sama seperti kemarin aja, kelompok yang kemarin aja. Oke, kemudian tugas di LKPD kalau bisa langsung dikerjakan, kemudian diupload. Untuk rangkumannya boleh menyusul, ya. Terus nanti kalau nanya, kalian hati-hati ya, sudah kelas 12, untuk penentu kelulusan itu, yang menentukan bukan wali kelas kalian, yang menentukan adalah guru-guru mata pelajaran kalian. Jadi yang menentukan 14 orang guru gitu. Jelas ya? Ya, jadi artinya apa? Kalian jangan berusaha untuk memilih salah satu, tapi harus benar 14 gitu ya, bukan salah satu pelajaran. Tapi harus salah semua gitu ya. Salah semua 0 deh ya. Ya, jadi semua pelajaran harus rata gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya untuk kelulusan mungkin minggu depan baru ada rapat dari kurikulum bagaimana, tapi bocorannya sih nanti ada ujian sekolah gitu ya. Nah, jadi nanti setelah 2 minggu ini biologi, kita nge-zoom untuk membahas soal-soal ujian sekolah. Gimana? Setuju nggak? Ya, setuju, Bu. Ya, jadi nanti buat yang ikutan Zoom, nggak belajar pas ujian sekolah biologi bisa mengerjakan, gitu. Ya? Iya, gitu ya. Jadi
kita tidak percuma ketemu Zoom, kita membahas soal-soal ujian sekolah. Tapi bukan dibocorin, karena ujian sekolah kan yang bikin Ibu. Ya kan? Ya, tapi Ibu akan membahas banyak soal. Nanti di antara banyak soal itu ada yang keluar di ujian sekolah gitu ya. Oke? Ada pertanyaan? Ya, Bu. Ya. Terima kasih Silky, Raisa. RMX 2151 itu siapa sih? Sponsor itu mah, Bu, jangan, Bu. Siapa? Tipe motor. Iya, tapi siapa orangnya gitu? Atau Vika? Iya, nggak tahu ya. Topik meta lagi gituan, Bu. Oh, tar lagi. Oh iya, ya udah tuh yang radar yang sering-sering kayak gitu siapa itu ditebak ya. Tapi diem aja dia ya. Oke, penggemar rahasia kita mungkin ya. Oke. Terima kasih Herliana, terima kasih Dava, terima kasih Mega, Wilna. Ya, terima kasih atas kesetiaannya tetap nge-Zoom dengan saya. Mudah-mudahan yang lainnya mau ikutan ya, apalagi pas nanti ya ada kuisis bioteknologi, kemudian ada pembahasan soal-soal ujian sekolah. Kalau untuk anak IPS nanti akan berbeda. Kalau anak IPA saya akan bahas UTBK biologi ya. Tapi kalau anak IPS nggak perlu karena kalian nggak butuh dengan UTBK biologi. Apa ada yang pengen masuk IPA? Enggak, Bu. Enggak. Ya udah, berarti untuk anak IPS kita punya waktu yang banyak untuk latihan soal ujian sekolah ya. Kalau anak anak IPA itu ada soal UTBK-nya akan saya bahas. Oke. Kita akhiri pertemuan siang pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Saya akhiri. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya di Mega ya. Absennya di Mega ya. Disimpan dulu ya. Oke ya. Meg kurang hadir, Meg. Iya, pokoknya hadir. Oke. Thank you. Dadah. Ya, dadah. Ibu. Dadah.